Selamat pagi jemaat dan simpatisan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKI Pakuwon, Minggu 23 Agustus 2020. Hari ini kita merayakan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Indonesia. Sepanjang perjalanan kehidupan Gereja Kristen Indonesia, Allah telah memelihara seluruh hidup jemaat dan simpatisan GKI se-Indonesia. Maka dari itu, di dalam pengakuan akan pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus, kita mulai ibadah online kita. Mari kita puji Allah kita, kami puji dengan riang. Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jemaat GKI Pakuwon. Apa kabarnya?
Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami juga boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Dan firman Tuhan pada hari ini biarlah juga boleh mendorong kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjabarkan firman-Mu, biarlah hikmat-Mu bersama dengan hamba-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati kami dan menyertai kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yesus Kristus menurut penulis Matius. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Diberi judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Yesus Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kitalah yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, telah beberapa tahun para murid mendampingi Yesus. Para murid telah mengetahui sepak terjang Yesus, baik itu pengajaran, baik itu teladan, maupun mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan pada satu titik, Yesus bertanya kepada para murid. Ada dua pertanyaan yang kita lihat dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Yang pertama, Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudaraku, istilah anak manusia merujuk pada keturunan Adam. Keturunan Adam yang akan menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Dan memang pada masa itu, bangsa Israel sedang menanti-nanti siapa anak manusia, siapa keturunan Adam yang akan diutus Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Apalagi waktu itu bangsa Israel sedang ada dalam penjajahan oleh bangsa Roma. Mereka punya sebuah keyakinan anak manusia itu akan hadir. Lalu kemudian para murid menjawab, anak manusia itu, kata orang, itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis pada itu muncul, lalu membawa sebuah pembaharuan dalam kehidupan ritual, tidak lagi dalam bait Allah, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari di padang gurun. Bahkan banyak orang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan banyak orang-orang yang mengikut Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diduga sebagai utusan Allah, keturunan Adam yang menyampaikan pesan Allah. Lalu juga ada orang mengatakan kemudian Elia. Siapa Elia? Elia adalah nabi besar dalam kehidupan bangsa Israel.
Dan di dalam Maleaki pasal 4 ayat yang kelima, ada sebuah nubuatan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tuhan akan mengutus Elia. Waktu zaman Maleaki, Elianya sudah mati, sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Tetapi kemudian disampaikan bahwa Elia akan diutus kembali. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, ada harapan bahwa Elia akan muncul lagi, Elia akan menitis lagi dalam sosok orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengabarkan atau menyampaikan pesan-pesan Allah. Ada juga mengatakan Yeremia. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan 3 orang yang disebut anak manusia oleh banyak orang, Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan mungkin nabi lainnya, itu manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa. Tapi saudara yang terkasih, kita lihat pertanyaan Yesus yang kedua di ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Pertanyaan pertama, siapa anak manusia? Dan banyak para murid mengatakan kata orang itu ya manusia biasa, nabi-nabi yang diutus. Tetapi pertanyaan kedua, menurut kalian, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus menjawab apa? Mari kita lihat ayatnya yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ada 2 poin Bapak Ibu. Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi ini adalah orang yang diutus Tuhan, sama seperti anak manusia. Dia adalah manusia yang diutus oleh Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan ilahi. Manusia 100%. Tetapi poin yang kedua, anak Allah yang hidup. Dia adalah 100% Allah. 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Yaitu Yesus Kristus. Yang ada sisi manusia, 100%. Tapi juga ada sisi ilahi, Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pandangan ini adalah pengakuan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan gereja. Meskipun ketika bercakap-cakap dengan orang-orang di luar gereja, tidak semua suka atau setuju dengan pendapat kita. Tidak usah jauh-jauh, saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Tapi hari ini saudara yang terkasih, kita belajar dari pengakuan Petrus bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Mesias. Dia adalah yang diutus Allah, yang diurapi Allah. Tapi juga dia adalah Allah itu sendiri. Saudara terkasih, mungkin ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah, udah sempat tinggi hati. Wah, jawaban saya ini bener nih. Jawaban saya dipuji oleh Yesus. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Simon Petrus, tunggu dulu. Yang menyatakan itu bukan kamu, tapi itu adalah Bapa di sorga. Yang menyatakan, yang memampukan Petrus untuk mengungkapkan siapa jati diri Yesus. 100% manusia dan 100% Allah. Kalau kita ingat, saudara terkasih, dalam Injil Matius di bagian awal ketika Yesus dibaptis, lalu muncullah suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengakuan akan seseorang itu penting. Pengakuan Petrus terhadap Yesus itu penting. Mengapa? Karena pengakuan akan seseorang akan mendasari relasi kita dengan orang tersebut. Ketika kita mengakui orang itu adalah musuh kita, sebaik apapun dia, kita akan benci. Tetapi ketika kita mengakui orang itu adalah sahabat kita, apapun yang dia lakukan adalah baik buat kita. Ketika dia salah, kita pun mau mengampuni dia.
Jadi artinya saudara terkasih, pengakuan kita terhadap seseorang itu berdampak pada cara kita berelasi dengan orang tersebut. Begitu juga pengakuan kita terhadap Yesus. Siapa Yesus bagi saudara? Siapa Yesus bagi saya? Siapa Yesus bagi kita semua? Kalau tanya satu-satu mungkin sulit juga ya, online ya. Ataupun kalau onsite sulit juga ya, bisa makan durasi panjang ya. Tetapi saya yakin GKI Pakuwon, jemaat GKI Pakuwon akan menyatakan bahwa Yesus yang disembah adalah Tuhan. Setuju? Siapa yang nggak setuju? Kalau nggak setuju nanti digembalakan ya sama pendeta Yerusa ya. Tapi saudara terkasih yang menarik, apakah pengakuan itu lahir dari hati yang tulus? Apakah betul kita memandang Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan kita? Ketika kita melihat bacaan kita, mari kita lihat konteks. Konteks ketika Yesus bertanya kepada para murid. Kalau kita lihat, para murid saat itu bersama Yesus ada di kota mana? Sedang berada di daerah mana? Di ayat 13 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Oh, ternyata mereka ada di tempat daerah yang disebut dengan Kaisarea Filipi. Apakah atau siapakah kota itu? Kota Kaisarea Filipi adalah kota yang mayoritas bukan Yahudi. Dan di sana banyak penyembah-penyembah Baal. Di sana banyak kuil-kuil, di sana banyak patung-patung berhala, patung-patung Baal. Saudara terkasih, di tengah-tengah kota yang dikelilingi dengan patung-patung Baal, kuil-kuil Baal, Yesus bertanya kepada para murid, "Siapakah aku?" Saudara terkasih, pertanyaan yang menarik buat para murid. Bisa saja mereka mengatakan, atau Petrus mengatakan, "Engkau adalah Allah, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias." Tapi di sisi lain, Petrus malah percaya kuasa-kuasa yang lain. Kuasa-kuasa yang lain yang bisa saja menyelamatkan dia dan membuat Petrus mendua hati. Kita ingat Bapak Ibu kisah para murid dan Yesus dalam perahu lalu diterpa badai. Para murid marah. "Guru, kenapa engkau tertidur?" Saudara terkasih, menarik, bukankah sebagai nelayan menghadapi ombak itu hal yang biasa? Itu sudah makanan sehari-hari, namanya nelayan. Dan mencari ikan selalu di malam hari. Dan mereka bisa berhadapan dengan ombak. Tapi mereka takut bukan karena ombaknya. Bukan karena nggak bisa berenang. Mereka bisa berenang. Tetapi mereka takut karena mereka punya pemahaman. Masyarakat pada masa itu punya pemahaman kalau terjadi gejala-gejala alam, kalau terjadi badai, terjadi gempa, ini selalu dikaitkan. Oh, dewa marah. Oh, ada kuasa-kuasa kegelapan yang marah. Tidak heran ketika Yunus berada dalam perahu, lalu kemudian terjadi badai, lalu kemudian Yunus dibuang sebagai undi, dalam tanda kutip tumbal. Kenapa? Karena seringkali gejala-gejala alam dikaitkan ada dewa yang marah, ada kuasa-kuasa yang marah. Terus yang terkasih, ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah." Di situ juga Yesus sedang mengevaluasi Petrus dan para murid yang kadangkala juga takut, khawatir, dan pada akhirnya kadangkala mereka menggeser Yesus di dalam iman mereka. Mereka lebih takut dengan kuasa-kuasa yang mengguncangkan badai ketimbang takut kepada Yesus. Saudara terkasih, hari ini kita belajar ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka jangan mendua hati. Biarlah pengakuan itu lahir dari hati yang tulus, tidak hanya keluar dari mulut, tapi didasari dengan hati yang tulus. Apakah betul-betul kita mengakui Yesus adalah Mesias? Apa kita betul-betul mengakui Yesus adalah Allah, Tuhan atas kehidupan kita? Ketika pandemi menerpa kehidupan kita, ketika saya dan saudara menghadapi situasi yang tidak mengenakan beberapa bulan ini, kepada siapakah kita bergantung? Atau kita bergantung kepada kuasa-kuasa yang lain? Atau kita bergantung kepada harta, materi kita?
Atau kita bergantung tenang, saya masih punya relasi dengan orang-orang penting yang akan menyelamatkan hidup saya. Atau kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara kasih, poin pertama yang kita pelajari hari ini, pengakuan yang tulus terhadap Tuhan Yesus akan melandasi relasi kita dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus tidak serta-merta meniadakan badai, namun dekat dengan Yesus kita dimampukan melewati badai. Memiliki pengakuan yang tulus tentang Yesus adalah Tuhan bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan kita, bukan berarti kita kebal terhadap pandemi. Tetapi saudara terkasih, bersama dengan Tuhan terkadang tidak mengubah situasi. Mengaku Yesus adalah Tuhan kadang-kadang tidak mengubah situasi dalam sekejap. Tetapi setidaknya pengakuan kepada Yesus yang adalah Tuhan membuat kita lebih waras secara iman, membuat kita lebih bersyukur ketika saya dan saudara melihat situasi yang kurang enak ini, ketika pemasukan berkurang, mungkin gaji dipotong, ada yang di PHK. Saya dan saudara tetap bersyukur. Ketika kita melihat hari ini kita masih bisa makan. Mungkin makannya nggak mewah, tahu tempe dan nasi, tapi kita masih bisa makan bersama dengan Yesus. Ketika kita mengaku Yesus dengan tulus hati sebagai Tuhan, kita akan bersyukur dan kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan putus asa karena di sana ada pengharapan bahwa Yesus akan memberikan yang terbaik. Saudara terkasih, tidak bisa dipungkiri, pandemi ini membuat banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Ketika kedukaan terjadi karena virus corona, orang tuanya meninggal, anak meninggal, pasangan meninggal. Ketika corona terjadi, gaji terpangkas, PHK, ada banyak kasus-kasus KDRT. Ketika anak-anak belajar online di rumah, lalu kemudian orang tua mendampingi, dan orang tua tidak cukup sabar, akhirnya orang tua marah, perkataan-perkataan kasar keluar. Dan juga secara fisik kita bisa melukai anak-anak kita. Kasus perceraian meningkat ketika pandemi ini berlangsung. Dan saya pernah baca sebuah artikel berawal dari negeri China. Ketika pandemi mulai berakhir di sana, maka ada banyak orang yang memutuskan untuk bercerai. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Tetapi bersama dengan Yesus, ketika kita mengaku Yesus adalah Allah secara tulus, maka iman kita tetap waras. Kita boleh melihat betul masalah memang ada, tapi kita yakin ada Tuhan di dalam badai yang kita hadapi. Lalu saudara terkasih, kita lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-18 dikatakan oleh Yesus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ada permainan kata di ayat yang ke-18. Dikatakan, engkau adalah Petrus, atau bahasa Yunaninya Petros, yang artinya batu kecil. Petros, ya. Jadi Petrus atau Petros itu artinya batu kecil. Di atas batu karang ini, batu karang bukan Petrus, bukan Petros, tapi Petra, ya. Petros dan Petra. Petros batu kecil, Petra itu batu karang yang besar. Saudara terkasih, setiap orang yang mau membangun rumah, fondasinya harus kuat. Apakah betul yang dipijak itu adalah batu karang, batu yang besar, batu yang kuat? Dan ketika batu yang besar itu menjadi fondasi, maka dibutuhkan batu-batu kecil. Untuk apa? Untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara pun adalah Petros masa kini.
Kita adalah batu-batu kecil di tangan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi bahan bangunan di atas batu karang, di atas Petra, di atas batu karang dimaksud oleh Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah batu-batu kecil yang dipakai untuk membangun rumah Tuhan, yang membangun jemaat Tuhan. Saudara terkasih, ketika saya dan saudara menjadi batu-batu kecil, ketika kita menjadi bahan bangunan yang dipakai Tuhan, sudahkah kita menghayati panggilan itu dengan sukacita? Sudahkah kita betul-betul menjadi batu-batu kecil yang menjadi berkat bagi sekitar kita? Sudahkah kehidupan kita, cara berpikir kita, cara kita berkata-kata, tindak tanduk kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, itu menjadi batu-batu kecil yang pada akhirnya mewartakan Injil kepada banyak orang. Sehingga saudara terkasih, Yesus memberikan kuasa. Dikatakan di ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Petrus diberi kuasa. Batu-batu kecil ini diberi kuasa. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ketika kita memperkenalkan firman Tuhan, mengabarkan Injil kepada seseorang, ketika orang itu percaya, orang itu pun terikat di sorga. Saudara terkasih, sudahkah tutur kata, perbuatan kita itu menjadi sarana pekabaran Injil, sehingga orang percaya kepada Kristus melalui tutur kata dan perbuatan kita? Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sebagai gereja GKI Pakuwon, sudahkah GKI Pakuwon menjadi pekabar Injil bagi sekitar? Ketika kita berbicara pekabaran Injil, GKI mau hayati pekabaran Injil itu bukan door to door ya. Door to door, lalu ayo kamu percaya Kristus, kalau nggak percaya Kristus nanti kamu masuk neraka, tidak. Tapi GKI menghayati bahwa pekabaran Injil itu bisa sampai ketika perbuatan-perbuatan kita mencerminkan Injil Kristus. Ketika saya mendengar GKI Pakuwon mengadakan berbagi makanan, saya lupa nama programnya apa ya. Ketika berbagi makanan untuk tukang ojek online ya, kemudian belinya di mana? Belinya di warung-warung ya, warung-warung makan ya, dan kemudian warung makan itu bisa bertahan, tukang ojek online ataupun warga yang tidak bisa makan bisa dibantu juga dengan makanan yang diberikan. Saudara terkasih, kita mengabarkan Injil dengan makanan ya. Dengan makanan artinya apa? Dengan perbuatan baik. Mungkin orang bertanya, itu yang bagiin siapa? Oh, gereja. Dan orang bisa saja tergerak hatinya, percaya pada Kristus karena apa? Karena perbuatan baik kita. Yesus berkata, ketika kita dipanggil oleh Yesus menjadi pengikutnya, jadilah garam dan terang. Terang itu harus eye-catching. Di tengah-tengah kegelapan, terang itu harus kelihatan. Jadi perbuatan baik kita jangan disembunyikan, tapi bukan untuk pamer. Tetapi untuk apa? Untuk memuliakan Bapa di sorga. Sehingga pada akhirnya, orang-orang di sekitar juga boleh percaya kepada Kristus. Saya banyak mendengar banyak cerita ketika pembantu rumah tangga ujuk-ujuk ya, tiba-tiba minta sama majikan minta dibaptis. Padahal tuan rumahnya tidak pernah memperkenalkan siapa Yesus, tidak pernah mengajak si mbak ini, pembantu ini untuk baca Alkitab. Ketika ditanya kenapa sih mau jadi Kristen, kaget nih tuannya gitu ya, majikannya. Si pembantu rumah tangga mengatakan, saya melihat majikan sekarang beda. Saya melihat bapak ibu ini beda dengan majikan saya sebelumnya. Kalau majikan saya sebelumnya itu ketika kasih makan saya itu belakangan, sisa-sisa. Kasih makan saya itu ya sisa-sisa anaknya. Kasih makan saya itu nanti yang nggak bagus. Saya makannya di lantai. Saya nggak dianggap manusia. Tapi kepada bapak ibu saya bekerja. Bapak ibu memperlakukan saya seperti manusia. Ajak makan bareng-bareng di meja makan. Dan makan yang dimakan adalah makanan yang sama. Saudara terkasih, dari hal yang sederhana, kita adalah batu-batu kecil. Kita bukan batu yang besar, batu kecil. Artinya apa? Dengan perbuatan-perbuatan sederhana, kita bisa membawa seseorang
untuk bisa percaya kepada Kristus. Bagaimana saya dan saudara sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai pribadi, kita membawa orang-orang untuk mengenal Kristus melalui sikap, tutur kata kita, melalui teladan kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu saya terkasih, hari ini kita juga bersama-sama merayakan HUT Penyatuan GKI yang ke-32. Biarlah GKI juga boleh menjadi batu-batu kecil yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Biarlah GKI boleh terus-menerus dipakai Tuhan, terus-menerus diperbarui di tengah-tengah zaman yang terus berkembang, yang terus berubah. GKI terus-menerus diperbaharui seperti moto reformasi, gereja yang terus-menerus diperbaharui. Ketika gereja dilanda pandemi, gereja tidak berhenti untuk mengabarkan Injil. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan teknologi komunikasi sehingga pekabaran Injil bisa tetap dilaksanakan dengan teknologi komunikasi secara virtual, secara online. Ketika Bapak Ibu hadir di rumah masing-masing dan belum bisa beribadah, jangan pernah merasa, oh ibadahnya nggak afdol. Ibadah dimanapun kita lakukan, ibadah itu tetap afdol. Ketika atau sepanjang kita masih menyembah Yesus. Ketika kita beribadah, menyanyi, berdoa, mendengar firman Tuhan meskipun di rumah, itu adalah afdol. Itu adalah sama ketika kita beribadah juga di gereja. Tidak ada yang bisa membatasi kita dalam peribadahan. Ketika saya dan saudara beribadah di rumah sekalipun, itu adalah ibadah yang sah. Maka itu Bapak Ibu, bersabar-sabarlah. Jangan ojo ke susu kalau orang Jawa bilang, jangan terburu-buru kita melaksanakan kebaktian onsite. Ketika kita beribadah, maka ibadah itu harus menghadirkan kehidupan, merawat kehidupan. Jangan sampai ketika kita mengajukan ibadah dan kita melihat sekitar kita masih zona merah dan akhirnya gereja menjadi klaster baru. Bukankah itu tidak menjadi berkat? Bersabarlah. Bersabarlah, minta hikmat Tuhan. Selagi pandemi ini, kita bersyukur kita masih bisa tetap beribadah secara online. Nah, itu Bapak Ibu, biarlah iman kita boleh terus matang di dalam peribadahan kita meskipun secara online. Sehingga pada akhirnya pengakuan akan Yesus itu pengakuan yang tulus keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita. Dan ketika kita mengaku Yesus secara tulus, bukan berarti tidak ada masalah. Ada badai yang akan menerpa kita. Tetapi pengakuan Yesus secara tulus membuat kita tetap waras secara iman. Kita tetap bersyukur di tengah-tengah kekurangan kita hadapi. Kita tetap berharap di tengah-tengah kekecewaan kita, di tengah kedukaan kita, di tengah-tengah keputusasaan kita. Kita tetap berharap ada satu sosok yang akan menolong kita, memberikan kita yang terbaik. Dan ketika saya dan saudara punya pengakuan yang benar, maka Yesus akan pakai kita untuk menjadi batu-batu kecil. Batu-batu kecil dengan menjadikan kita saluran-saluran berkat. Membuat kita menjadi kesaksian yang hidup. Sehingga dengan batu-batu kecil itulah Tuhan Yesus membangun jemaatnya di tengah fondasi, di atas batu karang, di atas Petra, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya Yesus, bahan bangunannya saya dan saudara. Bersediakah kita, saya dan saudara sebagai pribadi, keluarga, GKI Pakuwon, dan GKI secara keseluruhan, kita boleh menjadi batu kecil, bahan bangunan yang dipakai untuk memperlebar, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dirgahayu Gereja Kristen Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun buat GKI dan selamat berkarya untuk kita semua. Tuhan berkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang terhormati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan dapat kita sampaikan melalui beberapa cara, yakni melalui transfer ke rekening gereja, ataupun jemaat dapat mempersiapkan amplop setiap minggunya untuk dibawa pada saat kita dapat beribadah secara langsung di gedung ibadah nanti. Saat ini, GKI Pakuan pun sudah menyediakan alternatif untuk pemberian persembahan melalui scan QR. Scan QR dapat dilakukan melalui aplikasi dompet digital seperti OVO ataupun GoPay. Mari kita percepat hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur padamu atas setiap anugerah yang kau berikan kepada kami. Anugerah untuk tetap dapat beribadah, anugerah untuk dapat memuji Tuhan, dan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja dan berkarya dalam setiap persembahan yang telah dikumpulkan, agar dapat dirasakan oleh jemaat dan juga lingkungan sekitar gereja kami. Kami juga memohon Tuhan, di setiap kecukupan yang kau berikan kepada kami, agar ajar kami untuk selalu dapat bersyukur dan memaknai setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Saudaraku yang terkasih, jemaat GKI Pakuwon, kembalilah dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.